Allahu Akbar, Allahu Akbar. Penyakit syirik merusak hubungan manusia dengan Tuhan. Ternyata ada satu lagi penyakit yang juga luar biasa rusaknya, di mana sistem masyarakat waktu itu yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam bentuk sistem sosial ekonomi juga rusak karena mempraktikkan riba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang senantiasa tercurah kepada kita semua. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sidang jamaah subuh dan pendengar radio Baitur Rahman yang berbahagia, pada subuh yang berbahagia ini kami menggantikan Ustadz Profesor Dr. Muhammad Yasir Yusuf dan masih mengkaji masalah-masalah terkait dengan ekonomi syariah. Ayat yang kami bacakan tadi adalah termasuk salah satu ayat di dalam Al-Quran yang melarang manusia untuk mempraktekkan riba. Dalam Al-Quran ada beberapa ayat terkait dengan riba, dan kalau kita perhatikan larangan-larangan terkait dengan praktek riba ini disampaikan dengan sangat keras dan tegas di dalam Al-Quran. Dengan kata lain, tidak ada alasan bagi manusia untuk mempraktekkan riba. Ini termasuk salah satu dosa besar yang harus ditinggalkan dengan segera. Hadirin hadirat yang berbahagia, para ulama mengklasifikasi, membagi ataupun melihat pelarangan riba di dalam Al-Quran ini di dalam 3 bentuk klasifikasi. Karena ternyata masalah riba itu luar biasa. Dan hari ini sistem ekonomi yang dibangun, sistem kapitalisme, sistem keuangan kapitalisme itu memang tidak bisa, memang sangat erat dan sangat lekat dengan praktek riba, dan seolah-olah itu sudah tidak bisa digantikan lagi. Ini juga yang terjadi pada zaman dahulu ketika Rasulullah SAW diutus membawa risalah Islam. Waktu itu masyarakat jahiliyah mempraktikkan riba dengan sangat meluas, sehingga tradisi ini dikenal dengan tradisi riba jahiliyah. Sistem ekonomi waktu itu dikuasai oleh orang-orang kaya Mekah, dan mereka mempraktikkan riba dalam sistem ekonominya, sehingga dikenallah sistem ini dengan sistem riba jahiliyah. Ketika Rasulullah SAW diutus menjadi Rasul, beliau berhadapan dengan sistem yang sangat kuat ini. Di samping masyarakat waktu itu bermasalah dari segi akidahnya, masyarakat waktu itu mengenal Allah, akan tetapi mensyirikkan Allah. Di sekitar Ka'bah ada 350 lebih kurang patung berhala yang mereka lakukan tawaf pada patung-patung itu, mengelilingi di samping Ka'bah. Jadi penyakit syirik
adalah penyakit yang paling parah waktu itu, dan masyarakat jahiliyah menghadapi masalah tersebut. Penyakit syirik merusak hubungan manusia dengan Tuhan. Ternyata ada satu lagi penyakit yang juga luar biasa rusaknya, di mana sistem masyarakat waktu itu yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam bentuk sistem sosial ekonomi juga rusak karena mempraktikkan riba. Rasulullah SAW kemudian diutus untuk memperbaiki, untuk mengubah sistem tadi. Syirik Rasulullah hilangkan, masyarakat diperkenalkan dengan ajaran-ajaran tauhid yang hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan riba. Riba dihilangkan sampai sehabis-habisnya oleh Rasulullah SAW, sehingga riba jahiliyah tidak dipraktekkan lagi. Sampai berakhir nanti ketika kekhalifahan Islam berakhir juga, yaitu dengan runtuhnya Khalifah Utsmaniyah, Turki Utsmaniyah. Lalu masyarakat dunia dikuasai oleh dua sistem ekonomi kapitalisme dan sistem ekonomi sosialisme, yang kedua-duanya mempraktekkan sistem riba. Dan sampai hari ini kedua sistem ini masih menguasai dunia. Hadirin hadirat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, pengharaman riba kalau kita lihat kembali ya dalam 3 bentuk klasifikasi. Yang pertama, riba ini adalah sebuah transaksi yang diharamkan. Karena itu di dalam Al-Quran disebutkan, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi riba adalah sebuah transaksi tukar menukar yang diharamkan. Berbeda dengan jual beli transaksi tukar menukar barang dan uang, ataupun barang dengan barang, tetapi dihalalkan, dilegalkan. Jadi ketika sistem perbankan konvensional mempraktekkan pinjam meminjam uang dengan adanya tambahan dalam bentuk bunga, para ulama sepakat bahwa ini adalah salah satu bentuk dari bentuk-bentuk riba yang diharamkan. Ketika kita pinjam uang, Islam mengajarkan, membuat aturan bahwa pinjam meminjam itu qard ya, itu harus sama. Tidak boleh ada lebihan. Ketika kita pinjam 1 juta, maka kita akan membayar juga 1 juta. Kewajibannya sama. Ketika sudah lebih dari 1 juta, baik lebihnya karena faktor waktu, kita tunda pembayaran kita, lalu diminta tambahan, ataupun karena faktor lainnya, maka tambahan tersebut dianggap sebagai riba. Waktu itu masyarakat jahiliyah mempraktikkan ini. Ketika mereka memberikan pinjaman, ketika sudah jatuh tempo, si pemberi pinjaman akan bertanya, atuqdi am turbi, apakah Anda akan melunasi hutang Anda atau ingin minta tambahan? Kalau minta tambahan tenggat waktu lagi, maka hutang kita akan bertambah dari 2 dirham menjadi 4 dirham. Sampai waktu lagi tidak mampu bayar, kita minta tambahan lagi, dari 4 menjadi 8 menjadi 16 dan seterusnya. Ini yang dikatakan nanti dengan ad'afan mudha'afah, terus berlipat kali ganda. Ketika kita tidak mampu membayar, tidak mampu melunasi hutang, itu akan terus bertambah secara otomatis. Nah, kalau hari ini itu dipersentasekan ya, dalam bentuk persentase. Sehingga ketika masyarakat jahiliyah sampai dia tidak mampu membayar, maka dia akan membayar dengan dirinya, menjadi budak ya, kepada si pemberi pinjaman tadi. Nah, hadirin hadirat yang berbahagia, ini transaksi yang dilarang, yang diharamkan di dalam Al-Quran ya, ketika Islam itu datang. Nah, lalu alternatifnya bagaimana? Pasti manusia memiliki kebutuhan-kebutuhan hidup ya, dan kita kadang-kala tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup kita karena kekurangan-kekurangan dana yang kita miliki.
Nah, Islam memfasilitasinya dengan berbagai akad-akad yang lain ya. Akad-akad yang dihalalkan. Ini bisa dalam bentuk jual beli. Nah, jual beli itu bisa al-bai' bisa dalam bentuk tunai. Artinya ketika kita ada uang, kita bisa membeli dengan cara tunai. Ataupun jual beli bisa dilakukan dengan cara cicilan ya. Jika uang kita tidak cukup, kita bisa membeli dengan cara membayar dengan membagi beberapa waktu. Dan harga itu sudah disepakati dari awal ya. Baik murabahah yang hari ini dipraktekkan oleh perbankan syariah. Jika kita pergi ke bank, ya, kita tentukan dengan bank apa barang yang mau kita beli, lalu disepakati harganya dan disepakati keuntungannya ya. Dan lalu kita membayar secara cicilan, dan harga plus keuntungan yang sudah disepakati itu tidak akan berubah sampai akhir akad kita. Nah, lalu jadi praktek jual beli ini itu dibenarkan, sehingga dalam Islam ini untuk memberikan alternatif kepada sistem riba dalam fikih muamalah, kita diajarkan bahwa jual beli ini bisa dalam berbagai bentuk. Ada jual beli murabahah, ada jual beli salam ya, bai'us salam, ada jual beli istisna dan seterusnya. Nah, selain jual beli juga kita bisa menggunakan ya berbagai akad-akad lainnya, seperti akad berbagi hasil, mudharabah dan musyarakah. Kalau kita tidak perlu barangnya, hanya perlu menggunakan manfaatnya saja, kita bisa menggunakan akad ijarah ya, ataupun sewa menyewa, kita bayar sewanya. Nah, jadi ada berbagai macam akad-akad ya yang dihalalkan, dan ini menjadi alternatif kepada riba. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan wa halallahul bai'a wa harramar riba. Jadi riba itu hukumnya adalah haram ya. Hadirin hadirat yang berbahagia, yang kedua, riba ini diharamkan karena permasalahan etika, karena permasalahan moral ya. Karena riba ini mendorong manusia untuk memiliki akhlak-akhlak buruk. Dalam Al-Quran disebutkan alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang-orang yang memakan riba, kita perhatikan itu dalam Al-Quran digambarkan seperti orang yang kemasukan setan, seperti orang gila. Kenapa? Karena orang-orang yang memakan riba secara etika bermasalah. Muncul sifat-sifat tamak, muncul sifat-sifat rakus kepada harta, ingin menumpuk-numpuk harta, cenderung berperilaku eksploitatif ya. Cenderung untuk nanti semakin kaya lagi, semakin ingin memperbudak manusia lainnya. Dan itu yang terjadi di masyarakat jahiliyah waktu itu, sehingga sistem ini menjadi sangat tidak sehat. Kelompok kaya menjadi semakin kaya, dan keinginannya adalah memperbudak kelompok-kelompok masyarakat miskin lainnya. Dan kalau kita perhatikan ya, di dalam kehidupan modern ini seperti itu juga ya. Ada sekeliling kita, mungkin kita melihat ada orang-orang yang kerjanya itu menjadi rentenir di pasar-pasar ya, keliling pasar, kemudian menawarkan hutang ataupun menawarkan pinjaman ya, dengan bunga yang tinggi, dan perilakunya itu luar biasa ya. Kita lihat di Aceh waktu itu pernah kejadian sebuah keluarga yang dipaksa untuk pindah agama ya, murtad ya, karena faktor masalah rentenir tadi. Jadi teror dilakukan, ancaman-ancaman dilakukan, dan seterusnya. Nah, praktek riba modern itu juga membawa masalah. Pada hari ini sistem keuangan dunia juga menjadi tidak sehat. Kita
Kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat yang berbahagia, krisis ekonomi, krisis keuangan itu senantiasa terjadi. Setiap 10 tahun diperkirakan kita pasti akan berhadapan dengan krisis, tapi tempatnya yang tidak diketahui. Kadang-kadang nanti di Indonesia, kadang-kadang di tempat lain. Indonesia terakhir menghadapi krisis tahun 1998 ya, dengan krismon ya, krisis moneter, dan rezim Soeharto kemudian tumbang. Di tempat lain terakhir krisis tahun 2010 di Amerika, di Eropa ya, dengan kasus mortgage ya, pinjaman yang berbasis kredit rumah. Nah, jadi krisis ini bisa pindah-pindah dan itu pasti terjadi. Para ekonom kemudian menyelidiki apa yang menyebabkan krisis ini terjadi. Ternyata berdasarkan hasil penelitian, krisis-krisis ini terjadi karena faktor greediness ya. Greedy, karena faktor ketamakan ataupun kerakusan manusia. Para ekonom, para investor, para pialang, pemain saham dan pasar uang itu mendesain produk-produk keuangan yang kemudian keuntungannya bisa berlipat kali ganda dengan sangat cepat. Dan itu produk-produk keuangan ini kemudian dijual ke seluruh dunia. Akan tetapi karena basisnya adalah ketamakan dan basisnya tidak real, uang itu terus diniscayakan untuk terus tumbuh ya, per detik. Akan tetapi sebenarnya ekonomi kita tidak tumbuh seperti itu, sehingga krisis itu pasti akan terjadi. Pada suatu saat dia akan meledak ya, akan meletus, sehingga terjadilah krisis tadi. Nah, itu yang menyebabkan krisis ya, itu yang menyebabkan permasalahan ekonomi kita. Jadi riba ini mendorong kepada sifat-sifat negatif ya. Selain ketamakan, riba juga mendorong kepada kezaliman ya. Kemudian eksploitasi dan seterusnya. Nah, Islam mengajarkan bahwa dalam Al-Qur'an disebutkan la ta'kulu wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil ya. Kita tidak boleh memakan harta orang lain ya, memakan aset orang lain dengan jalan-jalan yang batil ya, dengan jalan-jalan yang tidak dibenarkan. Jadi ketika sudah ada perbankan syariah, kita juga mengharapkan bahwa perbankan syariah ataupun lembaga keuangan syariah LKS ini membawa spirit etika baru. Artinya yang diinginkan dari penghapusan riba di Provinsi Aceh ini, kita bukan sekedar menghapus bunganya, tidak ada lagi unsur-unsur bunga dalam transaksi kita. Akan tapi kita juga ingin merasakan ada nuansa-nuansa etika baru, ada nuansa-nuansa spirit moral baru, di mana orang merasa nyaman bertransaksi dengan lembaga keuangan syariah, tidak merasa dieksploitasi, mendapat pelayanan-pelayanan yang bagus. Nah, karena pengharaman riba ini bukan sekedar dimensi hukum saja, riba itu haram, akan tapi juga tadi disampaikan bahwa ini juga masalah etika, masalah moral ya. Terakhir, riba ini diharamkan karena ini sebenarnya bukan masalah yang simple ya. Riba itu adalah sebuah sistem ekonomi. Dan itu di dalam Al-Qur'an sudah diperingatkan ya. Ayat yang kami bacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, tinggalkan riba jika kamu benar-benar beriman. Dalam ayat lain, fa in lam taf'alu fa'zanu biharbim minallahi wa rasulih. Jika tidak juga meninggalkan riba ini, maka siapkanlah pasukan untuk berperang menghadapi Allah dan Rasulnya. Dengan kata lain, seolah-olah riba ini adalah sebuah sistem besar
yang kita harus berupaya untuk meninggalkannya, bersungguh-sungguh untuk meninggalkannya. Karena kalau kita tidak tinggalkan, maka Allah sendiri dan Rasulnya akan memerangi sistem riba tadi. Ini sebuah sistem, bukan praktek biasa. Ya. Dan alhamdulillah di Provinsi Aceh sedikit demi sedikit ya kita sudah berupaya untuk menata kehidupan ekonomi kita dengan berlandaskan syariat Islam. Sedikit demi sedikit itu dilakukan, dan perjuangannya juga lumayan besar. Kalau Bapak Ibu sekalian, kita sudah mengikuti pengalaman ini ketika beralih ya dari lembaga keuangan konvensional menjadi lembaga keuangan syariah, dan itu dilakukan tahun 2019 ketika kita masa Covid lagi, 2020 dan 2021 sudah tidak ada lagi ya, transaksi-transaksi lembaga keuangan konvensional. Nah, mudah-mudahan ini bisa kita pertahankan Bapak Ibu sekalian, dan kita ingin selain lembaganya sudah syariah, seluruh praktek kehidupan ekonomi kita ya, nafas kehidupan ekonomi kita ini sudah benar-benar membawa unsur-unsur syariat ya. Ketika kita berdagang, ketika kita sewa menyewa rumah ya, bertransaksi, membayar zakat, semangat untuk berwakaf ya, juga tumbuh. Masyarakat Aceh dahulu karena semangat Islamnya kuat ya, bisa memberikan contoh kepada dunia. Karena sistem ekonominya bagus, lalu sistem wakafnya juga berkembang ya, sehingga orang-orang tua kita memberikan wakaf di mana-mana. Di mana-mana ada aset wakaf ya. Bahkan sampai ke Mekah. Di Mekah juga nenek moyang kita sudah memberikan ada aset wakafnya, Baitul Asy. Kalau kita pergi ke Jakarta, ke pulau-pulau Jawa juga banyak aset-aset wakaf orang Aceh. Di setiap kecamatan di DKI Jakarta itu pasti ada Menasah Aceh. Pasti ada Menasah yang dikelola oleh Taman Iskandar Muda. Nah, Menasah itu juga adalah aset wakaf karena dikumpulkan melalui ripe-ripe uang. Ripe-ripe uang masyarakat Aceh di Jakarta dikumpulkan, lalu mereka membeli tanah. Kemudian tanah ini kemudian dibangun menjadi sebuah menasah. Menasah ini kemudian menjadi tempat aktivitas masyarakat Aceh di Pulau Jawa. Bukan saja di Jakarta, di tempat-tempat lainnya juga. Nah, jadi tradisi wakaf ini sudah berhasil dipertahankan oleh masyarakat Aceh baik zaman dulu sampai sekarang. Nah, alhamdulillah kita mesti bersyukur kepada Allah karena komitmen kita untuk melaksanakan syariat Islam. Mudah-mudahan syariat Islam ini juga dapat kita rasakan di berbagai dimensi kehidupan ya, termasuk hari ini sudah kita rasakan di dalam dimensi kehidupan ekonomi kita. Mudah-mudahan nanti akan menjalar ke dimensi sosial budaya, kemudian ke dimensi kehidupan kita dalam berpolitik. Demikian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنت إمام الحاضرة سلطانها الغيب يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي الله والكوكب الدري أنت فإني عبد حملي ثقيل فإني عبد حملي ثقيل ولي ذنوب مثل الرمال ولي للرمال يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها
أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي الله على نبينا الله صل الله على نبينا اللهم ما جذب الجلال الله الله يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي الله والكوكب الدري أنت إمام من يراني ولا أراه يا من يراني ولا أراه انظر بعين الرضا لحالي انظر بعين الرضا لحالي يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي والكوكب الدري الله الله أنت قل يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل شيء همنا يهون باسمك يا عظيم الله يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل شيء همنا يهون باسمك يا عظيم أنت القديم قديم في الأزل أنت اللطيف لطيف لم تزل أنت القديم قديم في الأزل أنت اللطيف لطيف لم تزل عنا أزيل ما قد نزل من فادحي الخاطب الشديد الله يا عظيم أنت العظيم قد هم
الله عادل الله الله يا